Guys, pernah nggak sih kalian ngerasa capek banget sama hidup? Kayak semua hal selalu bikin ribet, mau itu kerjaan, hubungan, atau bahkan ekspektasi diri sendiri. Nah, kalau kalian pernah ngerasa gitu, jangan khawatir, kalian nggak sendirian. Di video ini, aku bakal share 3 rahasia hidup tenang yang mungkin selama ini kalian nggak sadari. Tapi ternyata benar-benar bisa bikin hidup lebih ringan dan bahagia. Bukan tips biasa-biasa aja. Ini prinsip yang udah terbukti berhasil untuk banyak orang. Jadi, kalau kalian pengen tahu gimana caranya lepas dari beban hidup, tonton sampai habis ya. Jangan lupa komen juga nanti di bawah, mana dari poin-poin ini yang paling ngena buat kalian. Oke, coba kita bahas dulu. Kenapa sih hidup kita selalu terasa berat? Jawabannya sebenarnya simple. Karena kita terlalu terikat sama hal-hal yang nggak bisa kita kontrol. Contohnya, kalian pernah nggak terlalu berharap seseorang berubah sesuai ekspektasi kalian? Tapi akhirnya kecewa karena dia nggak berubah sama sekali. Atau mungkin kalian ngerasa hidup bakal lebih bahagia kalau punya gaji lebih besar, mobil baru atau followers lebih banyak. Dan pas kalian dapet itu semua, ternyata rasa puasnya cuma sebentar. Ini dia yang sering bikin kita ribet. 1, kita lupa kalau hidup itu selalu berubah. 2, kita selalu pengen lebih, tapi nggak pernah puas. 3, kita terlalu mikirin diri sendiri sampai lupa sama apa yang sebenarnya penting. Di bagian ini, aku mau kalian mikir sebentar. Hal apa dalam hidup kalian yang bikin stres akhir-akhir ini? Coba tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu ada yang relate dan bisa kasih solusi. Rahasia pertama yang bisa bikin hidup kalian lebih tenang adalah perubahan itu pasti terjadi. Dalam hidup, nggak ada yang benar-benar tetap. Orang yang kita kenal bisa berubah, situasi bisa berubah, bahkan perasaan kita sendiri juga berubah. Bayangin deh, kalian lagi duduk di taman, kalian lihat daun-daun yang jatuh ke tanah. Itu daun yang dulunya hijau, segar dan penuh energi. Tapi sekarang warnanya coklat, kering, dan akhirnya jatuh. Itu adalah siklus alami kehidupan. Contoh simpel lainnya deh. Kalian pada inget nggak makanan favorit kalian waktu kecil? Apa kalian masih suka makanan itu sekarang? Atau mungkin ada tren fashion yang dulu kalian kira keren banget, tapi sekarang malah bikin malu kalau lihat fotonya. Perubahan itu fakta, tapi sayangnya kita sering lupa. Kita malah ngerasa sedih kalau kehilangan sesuatu, atau kecewa kalau sesuatu nggak sesuai harapan kita. Padahal, kalau kita belajar menerima bahwa segala sesuatu memang nggak kekal, beban itu bakal jauh lebih ringan. Dalam ajaran Buddha, ini disebut anicca, ketidakkekalan. Aku punya sebuah cerita nih yang bisa membantu kalian memahami konsep anicca ini. Diceritakan ada seorang petani tua yang tinggal di desa kecil. Suatu hari angin topan menghancurkan lumbungnya. Tetangga-tetangganya datang dan berkata, "Wah, ini musibah besar." Tapi petani itu cuma tersenyum dan berkata, "Mungkin." Beberapa hari kemudian, mereka melihat petani itu menemukan harta karun di reruntuhan lumbungnya. Tetangga-tetangga itu berkata, wah, kamu sangat beruntung." Tapi petani itu lagi-lagi cuma berkata, "Mungkin." Nah, cerita ini merupakan contoh untuk kita dapat memahami konsep anicca atau ketidakkekalan. Semua hal dalam hidup itu berubah. Hal buruk bisa jadi baik, hal baik pun juga bisa berubah jadi buruk. Dengan memahami perubahan itu alami, kita bisa lebih rileks dalam menghadapi apapun yang datang. Tapi ini bukan cuma soal hal-hal besar aja, namun juga hal-hal kecil dalam hidup kita sehari-hari. Kalau kita bisa menerima bahwa semuanya memang selalu berubah, kita nggak bakal terjebak dalam ekspektasi yang bikin stres. Rahasia kedua ini nggak kalah penting, yaitu menghadapi ketidakpuasan. Pernah nggak kalian ngerasa hidup kayak roller coaster? Kadang happy banget, tapi sering juga ada momen-momen down yang bikin kalian ngerasa nggak puas sama apapun. Dalam hidup, kita sering banget merasa nggak puas. Gaji naik, tapi pengeluaran juga naik. Baru aja beli handphone, keluar model baru. Ini siklus nggak ada habisnya. Sebenarnya ini wajar banget, karena sifat dasar hidup itu memang penuh ketidakpuasan.
Tapi masalahnya adalah, ketika kita terus-menerus mengejar kebahagiaan dari luar. Setiap kali kita mengejar sesuatu, kita ngerasa bahagia sebentar aja. Tapi setelah itu muncul lagi keinginan baru. Misalnya, kalian pengen gadget terbaru. Pas udah punya, seneng banget. Tapi beberapa bulan kemudian, keluar model baru yang bikin kalian ngerasa gadget kalian udah ketinggalan zaman. Disinilah konsep dukkha muncul. Hidup itu memang penuh ketidakpuasan. Dan ini terjadi karena kita terlalu banyak berharap hal-hal di luar sana bisa bikin kita bahagia. Padahal, kebahagiaan yang sejati itu datang dari cara kita menerima hidup apa adanya. Suatu hari, seorang pengusaha sukses sedang liburan di sebuah desa nelayan kecil. Dia melihat seorang nelayan yang sedang duduk santai di tepi pantai setelah menangkap ikan. Pengusaha itu bertanya, "Kenapa kamu nggak pergi menangkap ikan lebih banyak?" Nelayan itu menjawab, "Untuk apa? Kalau kamu tangkap lebih banyak, kamu bisa dapat uang lebih banyak, lalu beli perahu lebih besar," kata pengusaha itu. "Lalu setelah itu," tanya si nelayan, "setelah itu kamu bisa punya bisnis besar dan jadi kaya, sehingga kamu bisa santai menikmati hidup." Nelayan itu tersenyum dan berkata, "Tapi saya sudah santai menikmati hidup sekarang." Nah, dari cerita di atas, sebenarnya konsep dukkha atau ketidakpuasan itu sering banget terjadi tanpa kita sadari dalam kehidupan sehari-hari. Ketidakpuasan sering muncul karena kita nggak sadar kalau apa yang kita cari sebenarnya sudah ada di depan mata. Daripada terus mengejar, kenapa nggak coba untuk menghargai apa yang kita punya sekarang? Kalian pasti pernah dengar kalimat ini. Kebahagiaan itu bukan soal memiliki segalanya, tapi merasa cukup dengan apa yang kita punya. Nah, ini benar banget. Rahasia terakhir ini mungkin sedikit lebih sulit dipahami, tapi efeknya luar biasa kalau kalian benar-benar mengerti. Rahasia ini melepas ego. Coba bayangin semua hal yang kalian pikirkan tentang diri kalian, siapa kalian, apa yang kalian suka, apa yang kalian capai, itu semua sebenarnya hanya sementara. Gak ada satupun hal yang benar-benar tetap atau permanen. Dalam ajaran Buddha, ini disebut anatta, atau tanpa diri. Artinya gak ada inti yang tetap dalam diri kita. Kita terus berubah seiring waktu. Dan kalau kita bisa menerima ini, kita nggak akan terlalu terjebak dalam ego kita sendiri. Misalnya, bayangin kalian pernah gagal dalam sesuatu. Kalau kalian terlalu terikat sama ego, kalian bakal ngerasa itu sebagai tamparan besar buat diri kalian. Tapi kalau kalian sadar bahwa kegagalan itu hanya satu momen kecil dalam hidup yang terus berubah, kalian bakal lebih mudah move on. Melepas ego artinya juga belajar untuk lebih fleksibel, lebih menerima diri sendiri dan orang lain apa adanya. Ini bukan soal menyerah, tapi lebih ke cara kita berdamai dengan kenyataan. Aku punya cerita inspiratif nih buat kalian agar bisa memahami lagi tentang konsep anatta atau tanpa diri. Ada seorang biksu terkenal, mempunyai cangkir keramik yang indah. Beliau sering bilang ke murid-muridnya, "Cangkir ini sudah pecah." Para murid bingung, karena cangkir itu jelas-jelas masih utuh. Suatu hari, cangkir itu jatuh dan pecah. Murid-muridnya berkata, "Biksu, cangkirmu pecah." Tapi sang biksu hanya tersenyum dan berkata, "Aku sudah tahu. Sejak awal aku sadar, cangkir ini hanya sementara. Jadi aku tidak kecewa." Apa hubungannya ini dengan ego? Ego kita juga seperti cangkir itu, rapuh dan sementara. Kalau kita terus mengidentifikasi diri dengan sesuatu yang bisa hilang, seperti status, harta, atau pencapaian, kita bakal terus kecewa. Tapi kalau kita sadar bahwa semua itu cuma bagian sementara dari hidup, kita bisa lebih damai saat menghadapi kehilangan. Jadi 3 rahasia ini, memahami perubahan atau anicca menerima ketidakpuasan atau dukkha, dan melepaskan ego atau anatta adalah kunci untuk hidup lebih tenang dan bebas dari beban. Hidup ini nggak sempurna. Tapi kalau kita bisa memahami dan menerima 3 konsep ini, kita bakal lebih ringan menjalaninya. Sekarang aku mau tanya kalian, dari 3 rahasia ini, mana yang paling ngena di hati kalian nih? Atau kalau kalian punya cara lain untuk menghadapi beban hidup, share juga di kolom komentar ya.
Aku bakal baca dan balas komentar kalian. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian yang mungkin butuh motivasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.